Selamat pagi Bapak Ibu yang sama dikasih Allah. Melangkah sudah kita pada hari kedua di bulan Desember ini. Kita senantiasa disapa oleh sabda Allah dalam warna Minggu Adventus, penantian kedatangan Yesus kedua kali. Mari kita kembali untuk disapa sabda Allah. Apa maksud dan rencana Allah dalam Minggu Advent? Mari Bapak Ibu berdoa. Di saat ini ya Allah, kami menghampiri kudusan-Mu. Kami rindu disapa sabda-Mu berkaitan dengan Minggu Advent ini. Roh Kudus memampukan kami membaca, mendengarkan, dan melakukan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama Allah kasih, Artos edisi Kamis 2 Desember 2021. Bacaan dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-67 sampai ke-80. Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80, nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh. Daud beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan sebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasih, barangkali sifat paling unik dari Injil Lukas adalah bahwa kitab ini memiliki hubungan dengan kisah para rasul. Kedua kitab ini ditujukan kepada seseorang bernama Theophilus. Nama ini berarti kekasih Allah. Dan Theophilus mungkin seorang Romawi yang terpandang. Dalam Injil ini, Lukas rupanya ingin menunjukkan kepada Theophilus dan warga Romawi lain seperti dirinya kebenaran tentang Yesus dan pelayanannya dan mereka yang sudah menjadi pengikut-pengikutnya. Bacaan kita pada hari ini, perikop pasal 1 ayat 67 sampai 80 berbicara masalah Benedictus, terpujilah. Istilah awal nyanyian Sakaria yang dalam bahasa Latin disebut Benedictus, setelah mendengar karya Tuhan dalam diri Maria yang akan melahirkan Yesus dan setelah mengalami karya Tuhan dalam keluarganya, Sakaria memuji Allah. Padahal sebelumnya ia bisu sekian waktu lamanya karena tidak percaya pada berita yang malaikat sampaikan. Namun saat itu ia penuh dengan Roh Kudus. Fokus pujian Sakaria adalah karya Allah bagi Israel. Allah melawat dan membawa kelepasan serta menumbuhkan tanduk keselamatan bagi umatnya, yaitu Mesias. Kedatangan selamat terjadi sebagai penggenapan janji Allah yang diucapkannya kepada Abraham, nenek moyang Israel. Umatnya akan diselamatkan dari kekuatan musuh sehingga mereka beribadah kepadanya dalam kekudusan dan kebenaran. Kelahiran Yohanes, putra Sakaria, akan menjadi permulaan tanda bahwa Allah kembali bekerja untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan. Yohanes akan menjadi nabi Allah yang bertugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan mewartakan pengampunan dosa.
Yohanes akan memberitakan kabar keselamatan, dan Tuhan Yesuslah yang akan menyelamatkan dunia yang berada dalam kegelapan. Dia disebut surya pagi dari tempat yang tinggi. Dia merupakan wujud lawatan Allah kepada umatnya yang didasarkan akan rahmat dan belas kasihannya. Itu sebabnya Sakaria memuji Allah. Kedatangan Sang Mesias ke dalam dunia begitu penting bagi manusia, karena tanpa Dia hidup kita berakhir dalam kegelapan lorong maut, tanpa pengharapan sama sekali. Oleh sebab itu, sambutlah Dia dalam hidup kita, agar terangnya datang menyinari dan menuntun kita dalam jalan damai sejahtera. Terpujilah Allah. Perenungan bagi kita adalah, pujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk menyatakan rahmat dan belas kasih Allah. Terpujilah Sang Putra Fajar Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah. Itulah ungkapan kebahagiaan, ungkapan kelepasan, ungkapan penggenapan dari Sakaria. Pergumulan Sakaria dalam menerima berita sukacita dari Allah dialaminya selama beberapa bulan hingga lahirnya putra Sakaria, Yohanes. Karena itu, karya penyelamatanmu dalam pengalaman Sakaria terungkap, terangkat, dan terakui bahwa Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Terpujilah Engkau. Bapa di surga, kiranya lewat sabda pada hari ini, kami pun senantiasa mengangkat pujian, dan hanya kepadamu lah pujian, kemuliaan, hormat dalam hidup dan kehidupan umat Allah. Kami senantiasa mendoakan seluruh umatmu, kaum keluarga, anggota jemaat, anggota kerukunan, anggota masyarakat di mana kami ada dan berada, yang mengalami kehidupan ini, kelepasan dari kegelapan, bahwa Engkau hadir dalam putra Natal, kegenapan nubuatan para nabi untuk melepaskan umat Allah, dan sekaligus membuktikan dan menunjukkan, menggenapkan janji Allah kepada nenek moyang Israel, bahwa Allah akan menggenapi janjinya dengan kehadiran tunas dari Daud sebagai Raja Keadilan. Bapak di surga, berkatilah sekarang umat Tuhan dalam mensikapi, mensyukuri akan karyamu ini. Pengalaman Sakaria kiranya pula menjadi pengalaman umat Allah dalam mensikapi berita-berita kebenaran dari sabda Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak yatim piatu, para janda, para lansia, warga jemaat, kaum keluarga yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, karena ketuaan. Hadirlah, hiburkan dan kuatkan mereka sekalian pula yang dalam mengalami kedukaan. Kami percaya tangan kasih-Mu akan memberikan penghiburan kepada mereka. Bapa juga pimpin kami dalam segala aktivitas kami sebagai anak bangsa, sebagai warga gereja, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota kerukunan, untuk hadir dan mengungkapkan, mewakili, dan menjadi bahagian dalam memuji, memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau karena karya-Mu. Pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini dalam kami beraktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, dikulah renung kita pada hari ini, Artos Kamis 2 Desember 2021. Tema kita Benedictus, terpujilah Allah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan saling memedutkan. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan beserta kita. Amin.